Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muharram Afilanto. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit. Juga yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Syarif Kolil, dosen pengampu pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian sholat ya. Sholat adalah tiang agama umat Islam. Wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat adalah ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap kita umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah sholat yang perlu dipenuhi supaya sholatnya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sekarang bahas secara singkat ya tentang cara sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yaitu shalah, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian sholat secara istilah ini disampaikan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Qorobili, kitab Fathul Qorib, dengan narasi berikut. Dan secara istilah, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Hikmah dari sholat ini adalah Mustafa Al-Kin merangkum dalam Al-Fiqh Al-Mazhabi Imam Al-Syafi'i tentang hikmah dan sholat. Yang pertama adalah sholat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat merendahkan diri kepada Sang Pencipta, sebab kita hanya seorang hamba untuk sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan melaksanakan sholat ini berarti tidak mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sholat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka kesempatan umatnya dalam bertobat. Yang keempat, sholat dalam memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari godaan dunia. Nah, oke. Sementara kata sholat atau sholat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat rukun dan bacaan. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran surat At-Taubah ayat 1 dengan artinya, berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan rukun melaksanakan sholat fardu. Saat sholat sebaiknya memerhatikan 12 rukun sholat supaya sholatnya sah. Apabila tidak memenuhi rukun sholat, maka sholatnya dianggap batal atau tidak sah. Maka perhatikan rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu maka diperbolehkan duduk. Bila tidak mampu duduk maka diperbolehkan berbaring. Jika tidak bisa secara miring maupun telentang. Yang kedua, memulai sholat dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, iktidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud. 8, tukminah ketika melakukan rukun sholat.
Yang ke-9 duduk tasyahud akhir, 10 tasyahud akhir. 11 sholat kepada Nabi, 12 tertib dalam melaksanakan sholat, ke-13 salam. Nah, apa hukumnya? Secara umum sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 wajib waktu dan wajib dilakukan setiap hari. Sementara sholat sunnah tidak wajib dilakukan setiap hari, namun dianjurkan pada waktu tertentu. Ada beberapa rukun sholat wajib. Saat melakukan sholat sebaiknya memperhatikan 12 rukun sholat supaya sholatnya sah. Oke, seperti yang saya bahas tadi, rukun harus diperhatikan dalam keadaan sholat, saat sholat ya. Jika tidak, maka sholat itu tidak akan sah atau batal dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melaksanakan sholat adalah fardu ain, wajib bagi setiap umat muslim. Ini sudah tercantum di Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ya, ayat 98. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung agar umatnya melakukan sholat. Rasulullah SAW pun mengajarkan dan mencontohkan tata cara sholat sebagaimana beliau bersabda, "Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, sholat harus benar-benar diperhatikan dan janganlah sampai kamu lalai dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surat Al-Ma'un 45. Nah, dituliskan dalam hadis juga riwayat Ahmad Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, pemisah di antara kita dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, itulah pembahasan saya hari ini tentang apa itu sholat dan juga hukum, rukun, dan juga bagaimana cara melakukan melaksanakan sholat fardu ya. Oke, itulah yang saya ketahui tentang pengertian sholat. Apabila kurang jelas atau pemahamannya kurang, teman-teman tidak bisa mengerti, maka saya di sini mohon maaf untuk semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.